Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Ombudsman akan panggil Perumda Tirta Musi Palembang menyusul keluhan warga yang tidak mendapatkan air bersih. Kementerian Agama tertibkan regulasi baru untuk cegah kekerasan seksual di pondok pesantren. Itulah diantara di kawasan Kelurahan Loro Pajo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang yang tidak mendapatkan air secara normal sejak 2 pekan terakhir. Bahkan dikatakannya siap memanggil manajemen Perumda Tirta Musi Palembang untuk mencari tahu kepastian penyebab air tersebut tidak mengalir secara normal. Ya kalau memang misalnya ada nomor kontaknya silakan nanti diberikan di kami, jadi sehingga kami bisa tindak lanjutin. Sehingga kami bisa nanti melakukan pemantauan di lapangan, daerahnya di mana, bukitnya, sehingga kami bisa mungkin sekaligus memanggil PDAM apa yang terjadi seperti itu di jalur distribusi itu. Itu. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan juga membuka layanan pelaporan bagi masyarakat khususnya di Kota Palembang yang tidak mendapatkan aliran air secara normal bahkan mati. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Badan Kesbang Pol Kota Palembang menyebut puluhan miliar rupiah dana hibah Pilkada Kota Palembang dikembalikan. Pemerintah Kota Palembang mencatat terdapat miliaran rupiah dana yang diperuntukkan dalam kegiatan pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 lalu yang telah dihibahkan melalui naskah perjanjian hibah daerah NPHD tidak terpakai. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbang Pol Kota Palembang, Farid Wajidi, beberapa waktu lalu. Menurut Farid, dari puluhan miliar rupiah dana hibah APBD Palembang tahun 2023 dan 2024 yang diberikan ke KPU, Bawaslu, Polrestabes, dan Kodim 0418 Palembang, sejumlah pihak sudah memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggarannya. Menurutnya, pemerintah Kota Palembang sebelumnya telah mengalokasikan anggaran sebesar 15 miliar untuk pengamanan pemilihan kepala daerah Pilkada 2025, masih sekitar 2,2 miliar. Sementara dana hibah Kodim 0418 Palembang sebesar 5 miliar rupiah semuanya telah terserap. Dijelaskan Farid, berdasarkan ketentuan pengembalian anggaran, sisa lebih pembiayaan anggaran Silva harus dilakukan maksimal 3 bulan setelah tahapan pilkada selesai, yaitu pada 10 Februari 2025. Dengan demikian, batas akhir pelaporan dan pengembalian dana ke kas daerah ditetapkan paling lambat pada 10 Mei 2025. Penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu, jika nanti ada terdapat selisih atau silpa dari penggunaan dana, itu 3 bulan setelah tahapan akan dikembalikan sisa pengembaliannya ke kas daerah. Dan terkait dengan dana pengamanan yang dialokasikan untuk Polrestabes dan Kodim 0418, bahwa untuk Kodim 0418 dalam laporan kepada pemerintah daerah telah merealisasikan 5 miliar bantuan pengamanan. Sementara untuk Polrestabes Kota Palembang dari alokasi 15 miliar, pihak Polrestabes Palembang telah mengembalikan sisa penggunaan dana yang tidak terpakai di 2024 kepada kas daerah Kota Palembang. Kurang lebih 2 miliar 200. Sementara itu, Ketua KPU Kota Palembang, Sawaludin, mengatakan silpa anggaran yang dilakukan KPU Palembang akan segera dilaporkan ke pemerintah Kota Palembang. Menurutnya, alokasi anggaran APBD Kota Palembang yang diberikan oleh KPU Palembang sebesar 91 miliar dianggarkan pada tahun 2023 dan 2024 dengan porsi 40-60%. Dilanjutkan Sawal, sisa anggaran diperkirakan mencapai 10 miliar rupiah. Hal ini dikarenakan adanya dana sharing dari APBD Sumatera Selatan untuk membiayai honor bagi petugas pemilu, yaitu PPK dan Sekretariat PPK yang ada di Kota Palembang. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Kementerian Agama terbitkan regulasi baru untuk cegah kekerasan seksual dan lindungi anak di pesantren.
Kementerian Agama atau Kemenak baru saja mengeluarkan regulasi untuk menangani kekerasan terhadap anak di pesantren. Tertuang dalam keputusan Kementerian Agama nomor 91 tahun 2025. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan pesantren yang ramah terhadap anak, mencegah kekerasan seksual, serta mendukung pengasuhan dan pendidikan yang lebih baik. Keputusan ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi pesantren di seluruh Indonesia termasuk di Sumatera Selatan. Kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kanwil Kemenak Sumatera Selatan, M. Badrul Tama mengungkapkan bahwa di Sumatera Selatan terdapat sebanyak 596 pesantren dengan kondisi pesantren yang saat ini bervariasi. Ada sebagian yang sudah cukup mapan dan memiliki sistem pendidikan serta pengasuhan yang lebih baik. Namun ada juga pesantren yang kondisinya yang sangat memprihatinkan dengan fasilitas yang terbatas dan sistem pengasuhan yang belum memadai. Pembangunan asrama santri, rehab asrama santri, kemudian ada inkubis bisnis pesantren, kemudian ada juga bantuan operasional pesantren yang kita harapkan program-program tersebut dapat mendukung program pesantren ramah anak. Untuk di Sumatera Selatan memang kita lihat kasus-kasus kekerasan baik fisik maupun verbal, kemudian termasuk juga kekerasan seksual. Ini tahun kemarin beberapa terjadi kasus. Kita coba di antaranya kita mediasi dan berhasil, di antaranya yang memang harus berlanjut ke kasus hukum. Ditambahkan Badrul, pemerintah melalui Kemenak telah berupaya memberikan berbagai fasilitas untuk memperbaiki kondisi pesantren, seperti membangun dan merehabilitasi asrama santri. Selain itu, ada juga bantuan operasional pesantren yang diharapkan dapat mendukung penerapan program pesantren ramah anak, serta meningkatkan kualitas fasilitas dan pengasuhan di pesantren-pesantren di Sumatera Selatan. Badrul berharap meskipun sudah ada upaya perbaikan, kasus kekerasan termasuk kekerasan seksual masih terjadi di beberapa pesantren tahun lalu. Beberapa kasus kekerasan fisik, verbal, dan seksual. Namun sudah ada mediasi serta langkah hukum yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan regulasi terbaru dari Kemenak diharapkan dapat menyempit ruang bagi terjadinya kekerasan di pesantren, menciptakan lingkungan yang aman dan mendidik bagi anak-anak. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemenangan lelang pada pembangunan kantor lurah, pengecoran jalan, dan pembuatan drainase di Kecamatan Talang Kelapa. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan kantor lurah, pengecoran jalan, dan pembuatan drainase di Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan. Ketiganya diduga mengatur pemenangan lelang dengan minta fee di awal sebesar 800 juta rupiah. Aspinsus Kejati Sumatera Selatan, Umar Yadi menjelaskan bahwa para tersangka terdiri dari A. Kepala Dinas PUPR Banyuasin, AMR, Kabak Humas DPRD Sumatera Selatan, serta seorang kontraktor WAV. Pihaknya telah menetapkan 3 tersangka yang diduga terlibat dalam praktek kecurangan tersebut. Dari hasil penyelidikan, mereka meminta fee sebelum proyek berjalan dan pengerjaannya proyek tidak sesuai kontrak. Ruang peran daripada masing-masing tersangka, yaitu mereka secara bersama-sama telah melakukan perbuatan KKN, korupsi dan nepotisme berupa suap dalam hal ini yaitu berkaitan dengan komitmen fee. Menurut Umar Yadi, dari tangan para tersangka, jaksa menyita uang tunai sebesar 800 juta rupiah. Proyek yang dinilai total 3 miliar rupiah tersebut bersumber dari dana keuangan bersifat khusus APBD Sumatera Selatan
tahun 2023. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, ketiga tersangka ditahan di rutan Pak Jos selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan agar para tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat daerah dan dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Pasang surut koperasi, Dekopin bersiap lakukan terobosan baru. PLT Ketua Dekopin Banyuasin optimis koperasi kembali bangkit. Mungkin pemerintah lupa atau mungkin memang abai atau mungkin ada hal lain yang menjadikan koperasi hari ini dipandang sebelah mata. Perkembangan koperasi di Kabupaten Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan mengalami pasang surut dalam beberapa tahun terakhir. Meski secara prinsip koperasi tetap menjadi bagian penting dalam perekonomian nasional sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 1945, namun perannya semakin terpinggirkan akibat berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah yang kurang berpihak dan minimnya inovasi dalam pengelolaan koperasi. PLT Ketua Dewan Koperasi Indonesia Dekopin Kabupaten Banyuasin, Sukardi, menyoroti stagnasi perkembangan koperasi di Indonesia, khususnya Kabupaten Banyuasin. Menurutnya, selama 5 tahun terakhir, koperasi di Banyuasin dan daerah lain di Indonesia mengalami hambatan, terutama akibat dualisme kepemimpinan Dekopin di tingkat nasional. Konflik internal ini berdampak pada kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah, sehingga program koperasi tidak berjalan optimal. Namun, dengan adanya rekonsiliasi di tubuh Dekopin yang melahirkan kepemimpinan baru di bawah Bambang Heriadi dan pengesahan kepengurusan oleh Kemenkumham, Sukardi optimis koperasi akan kembali berkembang. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang kini memisahkan Kementerian Koperasi dari UMKM sebagai bukti keseriusan dalam membangun kembali koperasi. Apapun ceritanya di zaman Orde Baru kita tidak pungkiri kita profesional, mana yang baik kita katakan baik. Dulu luar biasa bagaimana gaungnya koperasi unit desa itu, terlepas dari plus minusnya gitu kan, pasti ada plus minus dari dulu sampai hari ini gitu kan, tapi paling tidak kebersamaan dan kekeluargaannya luar biasa Mas untuk membangun ekonomi ini gitu kan. Meski demikian, tantangan masih selalu ada. Sukardi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat koperasi, termasuk melalui kebijakan yang berpihak serta dukungan pendanaan dan regulasi yang jelas. Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk kembali kepada prinsip dasar koperasi, yaitu kerjasama dan kekeluargaan, agar koperasi dapat bersaing dengan model bisnis modern seperti franchise dan e-commerce. Kedepannya, Dekopin Banyuasin berencana menghidupkan kembali koperasi unit desa dan membangun sinergi lebih kuat dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi. Sukardi berharap koperasi dapat kembali menjadi pilar ekonomi masyarakat dan solusi bagi berbagai permasalahan, termasuk mengatasi praktik rentenir di kalangan petani dan nelayan. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Seri Palembang menjadi ajang perebutan tiket Final Four pada PLN Mobile Pro Liga 2025. Tuan rumah Palembang, Bang Sumsel, diharapkan dapat memanfaatkan momen ini dengan tampil maksimal di hadapan pendukung. 5 tim putra dan 7 tim putri akan bersaing memperebutkan tiket menuju Final Four atau posisi 4 besar pada seri kedua minggu keempat Pro Liga 2025 yang berlangsung di Palembang Sport and Convention Center 21 hingga 23 Februari 2025. Wakil Direktur Pro Liga Regi Nilwan dalam keterangannya kepada wartawan di Palembang kemarin mengungkapkan seri Palembang akan menjadi penentu karena menjadi pekan terakhir dari kompetisi seri kedua. Regi mengatakan seri Palembang kali ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh tuan rumah Palembang Bang Sumsel Bubble untuk mencuri poin guna memuluskan tiket menuju Final Four PLN Mobile Pro Liga 2025. Karena di Palembang ini Pro Liga akan mencari 4 tim yang akan masuk di babak Final Four. Baik di putra tadi Pak
Rojalia Anton udah menyampaikan ada 5 tim putra dan 7 putri. Dari situ kita ngambil 3 dan kita berharap tim Palembang Bang Sumsel Babel untuk hadir juga di Final Four. Kompetisi Proliga 2025 diselenggarakan dalam 11 minggu dengan 7 minggu kompetisi reguler seri pertama dan kedua. Usai seri Palembang, kompetisi menyisakan 3 minggu pada putaran Final Four, masing-masing akan dilaksanakan di Kediri, Semarang, dan Solo. Sementara Grand Final akan dilaksanakan pada 10 dan 11 Mei 2025 di Yogyakarta. Riana Pridani melaporkan. Sebanyak 1.100 atlet taekwondo dari berbagai daerah menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam kejuaraan nasional Grade C Taekwondo 2025. Sebanyak 1.100 atlet taekwondo dari berbagai daerah menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam kejuaraan nasional Kejurnas Grade C Taekwondo 2025 yang digelar oleh pengurus Kabupaten Taekwondo Indonesia Banyuasin. Ajang ini menjadi panggung persaingan sengit antara atlet-atlet dari Sumatera Selatan sebagai tuan rumah, serta 5 provinsi lain, yakni Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Sekretaris Umum Pemkab TI Banyuasin Muhammad Nuryansa mengatakan, atmosfer kompetitif sangat terasa di setiap kategori yang dipertandingkan. 4 nomor pertandingan yang dipertandingkan yakni Kyorugi Prestasi, Kyorugi Pemula, Pomsai Prestasi, dan juga Pomsai Pemula, menjadi arena unjuk kebolehan bagi para peserta. Akan kita rangkul, akan kita ikutkan program-program yang sudah ada di Sumsel, seperti Spoknas, BPAP, SON, itu insya Allah kita salurkan di sana. Karena ini ajang bergengsi, pasti banyak atlet-atlet yang hebat, atlet-atlet yang sudah siap untuk mengikuti kejuaraan ini. Jadi TI Banyuasin itu sangat support penuh pada Pemprov TI Sumsel. Dengan tingginya persaingan, ajang ini diharapkan tidak hanya mencetak juara, tetapi juga melahirkan atlet-atlet berpotensi yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dari Banyuasin, Air Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini. Produksi Radio Republik Indonesia Palembang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa.